Kembali dari Dunia Abadi. Audiobook, novel silat. Episode 120. Sambil melangkah maju, Deng Jianmin berkata sambil tersenyum. Dokter Dewatang, seorang dokter hebat sepertimu yang mengobati penyakit dan menyelamatkan pasien, bagaimana mungkin kami bisa menangkapmu? Lagi pula, sudah hampir terlambat bagi kami untuk melindungimu. Kalau boleh jujur, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita sebelum ini. Namun, melihat apa yang telah kau lakukan hari ini, aku dapat mengatakan bahwa kasus-kasus sebelumnya benar-benar tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Mengenai besok aku akan secara pribadi memimpin orang-orangku untuk membantu menjaga ketertiban di sini. Semua sudah berlalu. Pokoknya, aku belum selesai hari ini. Aku harus ke departemen rawat inap. Kalau tidak ada yang lain, kalian semua boleh pulang lebih awal. Aku akan menangani 6 pasien terakhir, lalu pulang juga. Dokter Tang, jangan. Sekarang sudah jam 10 malam. Jika pasien memiliki penyakit yang mengganggu, Anda akan membutuhkan waktu setidaknya sampai dini hari. Anda telah melalui beban kerja yang sangat tinggi hari ini, Anda perlu istirahat juga, kata Li Hongji dengan cepat. Tenang saja, aku baik-baik saja, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke departemen rawat inap sambil membawa kotak obat. Sepanjang jalan, banyak pasien dan anggota keluarga mereka menunjuk jari mereka ke arah Tang Xiu dengan mata penuh kekaguman dan rasa terima kasih. Seperti yang dikatakan Li Hongji, saat Tang Xiu selesai merawat 6 pasien yang kondisinya cukup merepotkan, waktu sudah menunjukkan pukul 12. Setelah mengendarai mobil dan tiba di rumah, ia hanya sempat membersihkan diri sebentar, lalu langsung tidur. Namun, ia baru tidur selama 3 jam ketika ia sudah bangun untuk melakukan serangkaian latihan kultivasi dengan semangat tinggi hingga pukul 5 pagi. Setelah membersihkan diri, ia naik mobil dan meninggalkan kota gerbang selatan. 05.30, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Kegelapan masih menyelimuti langit saat ini, tetapi Tang Xiu telah tiba di sekitar rumah sakit medis Tiongkok Star City. Dia tersenyum kecut ketika melihat pintu masuk rumah sakit sudah penuh sesak. Meskipun malam telah berlalu, masih banyak pasien dan anggota keluarga mereka di luar rumah sakit. Dapat dibayangkan bahwa jumlah orang di dalam halaman bahkan lebih banyak. Ada begitu banyak orang, terus seperti ini tidak akan berhasil. Tang Xiu memarkir mobilnya beberapa ratus meter dari pintu masuk. Setelah turun, ia berjalan ke sudut gelap tempat ia mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Ia menghisapnya dalam-dalam dan diam-diam memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah itu. Sampai sekarang, dia sudah menyadari bahwa kekuatan seorang individu terbatas. Misalnya, jumlah pasien yang datang dari seluruh negeri terlalu banyak. Dia tidak bisa menggunakan teknik untuk mengkloning dirinya sendiri dan menyebarkannya, dia juga tidak bisa merawat mereka semua sendirian. Haruskah saya mencari pembantu? Gagasan ini muncul di benak Tang Xiu, dan akhirnya ia memutuskan. Akan tetapi, jumlah orang yang ahli dalam bidang pengobatan Tiongkok yang ia ketahui sangat sedikit. Setelah dengan hati-hati dan perlahan-lahan mengingat-ingat, ia mengingat nama Chu Kuo-siong, seorang murid dari seorang tabib bijak yang pernah ia temui di Pulau Jingmen. Lebih jauh, ia juga ingat bahwa Li Hongjin adalah kakak senior Chu Kuo-siong. Ia segera mengambil ponselnya dan menghubungi Li Hongji, yang masih tertidur. Adik laki-laki saya memang ada di Star City, Dr. Tang. Dia tahu tempo hari bahwa Anda akan kembali dari Shanghai untuk memberikan layanan medis di rumah sakit medis Tiongkok kami selama liburan ke-11. Jadi dia ingin mengunjungi Anda. Akhirnya, dia tidak ingin mengganggu Anda karena terlalu banyak pasien kemarin. Presiden Li, jika memungkinkan, bisakah Anda meminta Chu Kuo-siong untuk datang ke rumah sakit medis Tiongkok Star City pagi ini? Saya ingin dia menjadi asisten saya, kata Tang Xiu. Terkejut dan tercengang, Li Hongji berkata, Kau ingin adikku menjadi asistenmu? Tidak masalah. Aku akan segera menghubunginya dan memintanya untuk pergi ke rumah sakit medis Tiongkok sekarang dan menunggumu di sana. Saya sudah tiba di rumah sakit. Namun, saya masih terjebak di luar pintu masuk. Setelah menelepon Anda, saya harus memanjat tembok dan mulai menerima pasien, kata Tang Xiu sambil tertawa. Kau sudah ada di sana? Li Hongji terkejut. Ia hampir tidak dapat membayangkan bahwa Tang Xiu, yang sangat sibuk dan menghabiskan sepanjang hari bekerja kemarin, hanya beristirahat selama 5 jam sebelum kembali ke rumah sakit. Sikap dan profesionalisme seperti itu semakin memperdalam rasa hormatnya terhadapnya. Ya,
Aku sudah di sini. Tang Xiu tertawa. Kalau begitu aku akan segera bangun dan bergegas ke rumah sakit. Kita akan bicara lebih lanjut saat aku sampai di sana, kata Li Hongji setelah merenung sejenak. Beberapa menit kemudian, Tang Xiu muncul di pintu masuk gedung konsultasi. Saat dia melihat ke arah kerumunan, senyum masam terlukis di wajahnya saat dia menerobos masuk. Hei, ada apa denganmu? Kau tidak tahu bagaimana cara mengantre di belakang atau semacamnya? Di tengah antrean yang terlalu ramai, seorang pria parubaya menoleh ke belakang sambil menatap Tang Xiu dan berteriak dengan marah. Dalam sekejap, lebih dari selusin pasang mata terpaku pada Tang Xiu. Sambil memaksakan senyum, Tang Xiu menjawab. Jika aku mengantre seperti kalian, maka tidak akan ada yang memberikan konsultasi dan perawatan kepada pasien. Semua orang, bisakah kalian memberi jalan? Aku harus pergi ke ruang konsultasi. Hal-hal konyol apa yang kau ucapkan, nak? Jangan pernah berpikir bahwa berpura-pura menjadi dokter akan membuat kami memberi jalan kepadamu. Kembali saja ke antrian, dan tetaplah di sana dengan patuh. Kalau tidak, semua orang akan membuatmu terlihat baik-baik saja nanti. Namaku Tang Xiu, kata Tang Xiu sambil mengerutkan alisnya. Pria parubaya itu menjawab dengan marah. Aku tidak peduli apakah kamu Tang. Hah? Itu tidak benar. Kamu. Tang, Dokter Ilahi Tang? Benar sekali, akulah dia, kata Tang Xiu dengan serius. Jika kau masih ingin berobat, tolong beri jalan untukku. Tiba-tiba, seorang pemuda yang berjarak 8 meter berteriak keras. Dokter Tang, itu benar-benar kamu. Aku melihatmu kemarin, tetapi aku tidak pernah menyangka kamu akan datang sepagi ini. Masih ada hampir 2 jam lagi sebelum jam kerja dokter dimulai, bukan? Dalam sekejap, ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Kemarahan di wajahnya langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi penuh hormat dan takut. Dia buru-buru menjelaskan. Dokter Ilahi Tang, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu itu Anda. Tolong jangan marah kepada saya. Keluarga kami yang terdiri dari 3 orang telah menunggu Anda sejak kemarin hingga pagi ini karena keterampilan medis Anda yang luar biasa. Karena itu, tidak perlu penjelasan, karena aku tidak akan peduli. Tang Xiu melambaikan tangannya. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan konsultasi dan perawatan kepada pasien selama semua orang menjaga ketertiban dalam antrean. Baiklah, kita tidak bisa membuang-buang waktu, jadi silakan minggir, semuanya. Dengan kerumunan di depannya yang membuatnya menjadi koridor, Tang Xiu memasuki ruang konsultasi dengan sangat lancar. Karena nomor-nomor sudah dibagikan kemarin, Tang Xiu hanya merapikan ruang konsultasi dan mulai menerima pasien. Sekitar 10 menit kemudian, di pintu masuk gedung pelayanan rawat jalan, Tian Xiaomeng, yang sedang mengantre untuk wawancara dan membantu ibunya berbaris, duduk dengan mengantuk dan kelelahan di seluruh wajahnya. Hei, siapa yang baru saja menginjakku? Rasa sakit yang menjalar dari kakinya membuat Tian Xiaomeng langsung tersadar dan berteriak kesakitan. Ia lalu mendongak dan melihat bahwa antrean sudah mulai bergerak maju. Maafkan aku, gadis kecil, kata seorang pria parubaya dengan cepat. Tian Xiaomeng tidak lagi peduli dengan kakinya, dia segera bangkit dan bertanya. Paman, sekarang masih pukul 6.30. Kok antriannya sudah mulai maju? Bab 500, menyembunyikan kemampuan. Setelah antrean yang padat itu bergerak maju sejauh 5 meter, pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Anda tertidur, jadi Anda tidak melihat kedatangan Dokter Tang. Antrean itu bergerak maju karena 8 pasien telah didiagnosis dan dirawat oleh Dokter Tang. Bagaimana ini mungkin? Mengapa Dokter Ilahi Tang datang sepagi ini? Kudengar dia pergi pagi-pagi sekali tadi malam, kata Tian Xiaomeng dengan heran. Itulah dedikasi dan profesionalisme. Dan juga kebajikan yang dimiliki oleh seorang dokter bijak. Sampai kemarin, Dokter Ilahi Tang mendiagnosis dan merawat 166 pasien, dan hari ini ia juga harus merawat jumlah pasien yang sama. Baik itu kecepatan perawatannya, atau efek perawatannya, itu layak dikagumi semua orang. Mendengar hal ini, Tian Xiaomeng tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, hubungan antara pasien dan praktisi medis cukup bermasalah karena banyak masalah antara dokter dan pasiennya yang sering dilaporkan. Dia sendiri telah mengunjungi banyak rumah sakit dan bertemu dengan banyak dokter,
tetapi tidak pernah sekalipun dia berharap untuk bertemu dengan dokter sebaik itu dalam hidupnya. Ya, sungguh mengagumkan. Tian Xiaomeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Benar. Itu sangat mengagumkan. Dokter yang baik sekali. Jika ada lebih banyak dokter seperti Dokter Ilahitang di dunia ini, seberapa baikkah itu? Ya, jarang sekali seorang dokter kembali ke rumah sakit setelah hanya beristirahat selama 5 jam. Para pasien yang mengantri semuanya mengungkapkan kekagumannya. Dari ekspresi mereka, Tian Xiaomeng yang tajam dapat melihat rasa hormat, kekaguman, dan berbagai emosi lainnya. Silakan minggir. Suara keras dan jelas terdengar. Banyak orang menoleh ke belakang dan segera memberi jalan saat melihat siapa yang datang. Aku tidak menyangka bahkan para petinggi rumah sakit sendiri akan datang sepagi ini. Itu pasti karena Dr. Tang. Kata Tian Xiaomeng dengan suara rendah setelah dia melihat mereka. Pria parubaya itu mengangguk. Tentu saja. Tabib suci Tang hanya akan memberikan pelayanan medisnya selama 3 hari. Para petinggi rumah sakit tidak bisa tidak melayani tabib suci Tang sejak awal. Bagaimana mungkin hal-hal ini dibesar-besarkan, Paman? Itu hanya karena presiden terpengaruh oleh Dokter Ilahitang. Dia malu beristirahat di rumah, jadi dia hanya bisa memilih untuk datang lebih awal. Tian Xiaomeng tertawa. Hahaha. Di ruang konsultasi. Tepat saat Tang Xiu mengantar seorang pasien, dia melihat Li Hongji datang bersama Chu Kuo-xiong. Setelah beberapa bulan tidak bertemu dengannya, pria itu menjadi lebih kurus. Begitu dia mendekat, aroma samar tanaman obat tercium darinya. Jelas bahwa dia baru saja berurusan dengan tanaman obat. Dokter Tang, saya membawa serta adik muda saya, kata Li Hongji sambil tersenyum. Tang Xiu menatap Chu Kuo-xiong dan berkata, Chu Kuo-xiong, kamu tidak melupakanku, kan? Sambil tersenyum masam, Chu Kuo-xiong berkata, aku mungkin lupa siapa diriku, Dokter Ilahitang, tetapi bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu? Jika boleh, kau telah memberiku pelajaran yang bagus di Pulau Jingmen. Kau membuatku menyadari makna sebenarnya bahwa seseorang tidak boleh menilai orang lain dari penampilannya, karena kita juga tidak bisa mengukur lautan dengan gantang. Oleh karena itu, aku minta maaf atas semua yang terjadi sebelumnya. Lupakan masa lalu. Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Sebagai praktisi ilmu pengobatan Tiongkok, hal terpenting bagi kita adalah memiliki pikiran yang luas, serta memahami bahwa kebajikan, kebaikan, dan moralitas adalah cara untuk menyampaikan dao kita. Saya yakin Presiden Li telah memberitahu Anda mengapa saya mengundang Anda ke sini, bukan? Bagaimana? Apakah Anda bersedia membantu saya di sini selama 2 hari? Saya tidak keberatan, tetapi saya khawatir pasien tidak akan mempertimbangkan saya. Mereka datang ke Star City dari tempat yang jauh, dan tujuan mereka di sini adalah untuk berkonsultasi dengan dokter tertentu, Anda, kata Chu Kuo-xiong. Sebenarnya, itu tidak akan menjadi masalah bagi Anda jika itu bukan kasus khusus penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau semacamnya, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Ada beberapa pasien di sini yang mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, hampir semuanya dapat diobati oleh Anda. Dengan kerja sama kita berdua, kita tidak hanya dapat mengobati lebih banyak pasien, saya juga dapat sedikit bersantai. Tentu saja, jika Anda menemukan kasus yang menurut Anda sulit ditangani, saya akan segera mengambil alih diagnosisnya. Kalau begitu, aku akan menghormati pengaturanmu dan mematuhi instruksimu, kata Chu Kuo-xiong sambil mengangguk. Setelah itu, Tang Xiu menatap Li Hongji dan berkata sambil tersenyum. Presiden Li, saya mungkin harus merepotkan Anda untuk menambahkan 2 meja konsultasi lagi. Selain itu, silakan panggil 2 asisten lainnya. Li Hongji tampak kosong, dan bertanya dengan ekspresi bingung. Mengapa kamu menginginkan 2 meja konsultasi lagi? Siapa sebenarnya asisten lainnya? Sejauh yang saya ketahui, Rumah sakit medis Tiongkok ini memiliki seorang dokter senior Tiongkok bermargahu yang memiliki keterampilan medis yang baik. Ketika dia datang untuk bekerja, tolong beritahu dia untuk membantu saya. Jika dia menemukan keraguan atau masalah dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan selama diagnosis atau perawatan, beritahu dia bahwa saya akan bertindak sendiri, kata Tang Xiu. Setelah merenung sejenak, Li Hongji mengangguk sambil tersenyum. Tidak masalah. Aku akan mengurusnya. Namun, karena mereka berdua akan bergabung denganmu, bisakah kau menambah jumlah pasien yang akan kau tangani hari ini?
Jangan menambah jumlahnya terlalu banyak, cukup 100 orang. Tang Xiu mengangguk dan menjawab. Tidak masalah, kata Li Hongji sambil tersenyum. Pokoknya, antreannya panjang sekali. Jangankan menambah 100 orang lagi, kalaupun kita menambah 500 orang lagi, saya khawatir masih akan banyak orang yang tersisa. Tak lama kemudian, Li Hongji meninggalkan ruang konsultasi. Tang Xiu memberi isyarat kepada Chu Kuo-siong untuk menunggu, sementara dia melanjutkan konsultasinya. Dokter Ilahi Tang, kau harus menyelamatkan putriku. Gong Li Kun menuntun seorang gadis yang tampak berusia 9 tahun duduk di kursi di depan meja dokter, sambil menatap Tang Xiu dan berkata dengan ekspresi memohon. Tang Xiu memberi isyarat kepada gadis itu untuk meregangkan pergelangan tangannya. Sambil memeriksa denyut nadinya, dia bertanya. Apakah kamu membawa catatan medisnya? Apa penyakitnya dari pemeriksaan sebelumnya? Leukemia. Gong Li Kun meletakkan catatan medis di hadapan Tang Xiu. Tahun ini, usianya 40 tahun. Suaminya meninggal dalam kecelakaan mobil, meninggalkannya sebagai janda dan putrinya menjadi yatim piatu. Saat itu, ia adalah seorang manajer SDM di sebuah perusahaan modal asing dengan gaji yang lumayan. Keluarga yang terdiri dari 2 orang ini sebelumnya hidup dengan nyaman, tetapi sejak putrinya didiagnosis menderita leukemia 6 bulan lalu, ia tidak punya pilihan selain mengundurkan diri dari pekerjaannya. Setelah itu, ia membawa putrinya untuk berobat ke rumah sakit di Beijing dan rumah sakit besar lainnya di Shanghai. Namun, menyembuhkan leukemia secara total merupakan tugas yang hampir mustahil. Tepat saat dia bersiap untuk membawa putrinya berobat ke luar negeri, dia mendengar bahwa seorang dokter ajaib tiba-tiba muncul di rumah sakit medis Tiongkok Star City. Karena itu, dia bergegas ke sana bersama putrinya dengan penuh harapan, dan keduanya telah menunggu selama lebih dari seminggu di Star City. Tang Xiu mengernyitkan alisnya sedikit. Ada ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia mungkin dipuja sebagai dokter dewa, tetapi ketidakberdayaannya bukan karena dia tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Dia mungkin bisa menyembuhkan beberapa kasus yang lebih sulit yang belum bisa dipecahkan oleh dunia medis sampai sekarang. Tetapi jika masalah tentang kemampuannya menyembuhkan penyakit ini dipublikasikan, itu mungkin akan membuatnya mendapat masalah besar. Di sampingnya, Chu Kuo-siong memasang ekspresi aneh. Ia tidak menyangka bahwa kasus pertama yang akan ia lihat dari perawatan Tang Xiu adalah kasus sepsis darah yang pelik dan menyusahkan. Meskipun gurunya juga disebut-sebut sebagai orang bijak dan dokter dewa dengan keterampilan medis yang luar biasa, namun ia sendiri harus melalui kesulitan yang sangat berat untuk menyembuhkan leukemia secara menyeluruh. Setelah memeriksa denyut nadi gadis itu, dan menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa kondisinya, Tang Xiu merasa sangat tidak berdaya di dalam hati, karena kondisi gadis itu cukup serius. Leukemia juga dikenal sebagai penyakit darah putih, sejenis penyakit dengan karakteristik klonal berupa sel induk hematopoietik ganas. Karakteristik klonalnya membuat perkembangbiakan sel leukemia menjadi tidak terkendali, dan penumpukan yang diakibatkan oleh sel-sel tersebut menghalangi mekanisme sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah yang sehat. Penyakit yang terakumulasi di sumsum tulang kemudian menyusup ke organ hematopoietik lainnya. Sementara pada saat yang sama menekan fungsi normal organ tersebut untuk menghasilkan sel darah yang sehat. Tang Xiu bangkit berdiri. Ia menyentuh kelenjar getah beningnya dengan lembut dan mendapati kelenjar itu membesar. Gadis itu menunjukkan ekspresi kesakitan saat ia menyentuhnya. Bagaimana aku harus memanggilmu? Tang Xiu menatap Gong Li Kun dan bertanya. Gong Li Kun menyebutkan namanya. Nona Gong, kondisi putri Anda sangat serius. Jika Anda terus mengabaikannya, saya khawatir dia hanya akan mampu bertahan hidup paling lama setengah tahun. Bahkan jika Anda mencoba untuk menekan penyakitnya dengan obat-obatan biasa, itu tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan padanya. Namun, saya akan memberikan Anda resep obat tradisional Tiongkok. Anda dapat membawa putri Anda sekarang untuk mengambil obatnya, dan tolong berikan kepadanya saat dia menderita sakit. Harapan dan harapan di wajah Gong Li Kun lenyap, digantikan oleh kesedihan dan keengganan. Setelah terdiam selama 10 detik, dia kemudian bertanya dengan suara agak serak. Apakah benar-benar tidak ada cara lain, Dokter Ilahi Tang? Ada, jawab Tang Xiu. Mata Gong Li Kun berbinar, dan dia buru-buru bertanya. Apa solusinya? Tidak pantas mengatakannya sekarang. Bawa saja putrimu pulang dan berikan dia obat yang diresepkan olehku. Datanglah ke departemen rawat inap malam ini, aku akan mencarimu di sana. Aku akan membicarakannya lebih rinci nanti, kata Tang Xiu. Kalau begitu, saya akan meninggalkan nomor ponsel saya untuk Anda,
kata Gong Likun buru-buru. Putri saya tinggal di area A, bangsal 9015. Kami akan menunggu Anda di sana. Tang Xiu bersandar di kursinya, lalu menyerahkan resep obat itu kepada Gong Likun, sambil berkata, berikan dia obat sesuai resep ini sekali setiap pagi dan sore selama 2 minggu. Baiklah, jawab Gong Likun cepat. Di sampingnya, Chu Kuo-siong memasang ekspresi aneh di wajahnya, saat dia bertanya dengan berbisik. Dokter Ilahi Tang, bisakah kau benar-benar menyembuhkan penyakit ini? Tidak ada jaminan, tapi saya bisa mencoba, kata Tang Xiu. Chu Kuo-siong mengangguk. Meskipun dia mengagumi keberanian Tang Xiu, dia tidak optimis dengan kemampuan Tang Xiu untuk menyembuhkan leukemia. Yang dia perhatikan adalah bahwa gurunya, Gui Jianchu, juga mampu menyembuhkan leukemia pada tahap awal. Namun, untuk tahap tengah dan akhir, leukemia tidak dapat disembuhkan sepenuhnya meskipun dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dia hanya dapat menjamin bahwa tidak akan ada kekambuhan dalam jangka pendek setelah perawatan. Setelah itu, Tang Xiu mendiagnosis dan merawat lebih dari selusin pasien. Chu Kuo-siong, yang berdiri di sampingnya dan mengamati metode konsultasi dan perawatan Tang Xiu yang tidak biasa, terkejut dalam hati. Metode perawatan Tang Xiu sangat tidak biasa, dan bahkan dia sendiri belum pernah melihat atau mendengarnya. Kendati demikian, kecepatan pengobatan Tang Xiu, begitu pula dengan efek sampingnya, membuatnya benar-benar yakin, karena kekaguman dan pemujaan perlahan-lahan muncul di matanya. Pada pukul 8 pagi, setelah dokter senior Tiongkok bermargahu tiba di Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City, lelaki tua itu dan Chu Kuo-siong mengikuti maraton konsultasi dan perawatan. Meskipun kedua pria itu tidak dapat memahami metode Tang Xiu, mereka benar-benar terampil dan telah menguasai keterampilan medis mereka. Banyak pasien juga merasa puas setelah didiagnosis dan dirawat oleh mereka. Akan tetapi, banyak pasien yang datang ke Rumah Sakit Medis Cina Star City untuk berobat adalah pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu kedua pria itu banyak menemui pasien dengan kondisi yang menyusahkan, dan akhirnya meminta Tang Xiu untuk menyelesaikannya. Bab 501, merekam tanpa izin. Saat istirahat makan siang, Tang Xiu meninggalkan kafetaria untuk makan. Namun, ekspresinya berubah saat dia keluar dari ruang konsultasi, karena tidak hanya ada 2 petugas keamanan di pintu masuk ruangan tetapi juga 4 petugas polisi yang menjaga ketertiban di koridor. Apakah kita perlu melebih-lebihkan ini? Tang Xiu melirik Dai Xinyu, sambil tersenyum menyentuh hidungnya. Sebenarnya ada beberapa situasi aneh di pagi hari, Tuan, kata Dai Xinyu. Itu semacam upaya terakhir yang dilakukan oleh Presiden dan Kepala Deng dari Biro Keamanan Publik Kota. Keadaan yang aneh? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Tang Xiu dengan ekspresi aneh. Ada banyak wartawan di pintu masuk rumah sakit tadi pagi, kata Dai Xinyu sambil tersenyum paksa. Bahkan orang-orang dari stasiun TV kota dan stasiun TV provinsi pun datang. Sejauh yang saya tahu, ada puluhan wartawan yang ingin mewawancarai Anda, dan berdesakan di dalam. Akhirnya, petugas keamanan dan kepolisian menghentikan mereka, sehingga menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Setelah Presiden mengetahui kejadian tersebut, ia dan Kepala Deng secara pribadi datang untuk mengusir mereka, bahkan mengeluarkan perintah tegas bahwa mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah sakit. Reporter? Tang Xiu mengerutkan kening. Apakah mereka tidak punya pekerjaan lain? Lagi pula, untuk apa mereka ingin mewawancaraiku? Guru, ketenaran Anda sedang naik daun saat ini. Saya mendengar bahwa seorang pembawa acara saluran siaran langsung datang ke rumah sakit kami, dan dia menyiarkan langsung tentang Anda dan banyaknya orang di Rumah Sakit Medis Tiongkok kami melalui saluran siaran langsungnya. Oleh karena itu, semua jaringan media besar telah menerima berita ini sejak kemarin. Rekaman yang diambil bahkan telah dibagikan ke banyak forum dan media sosial seperti WeChat dan Kiki. Sederhananya, Anda sedang naik daun sekarang, menjadi berita utama. Benarkah itu, Xinyu? Tanya Tang Xiu buru-buru. Aku tidak pernah suka diekspos, dan jika itu benar, mungkin aku akan menjadi pusat perhatian dan diikuti kemanapun aku pergi. Dai Xinyu mengulurkan jari-jarinya dan berkata, Guru, aku bersumpah bahwa semua yang kukatakan itu benar. Kau bisa mencarinya di internet jika tidak percaya padaku. Banyak situs web yang memuat berita tentangmu, melaporkanmu sebagai dokter yang melakukan mukjizat. Tang Xiu segera mengeluarkan ponselnya. Setelah mencari dan menelusurinya di internet, dia hanya bisa tersenyum paksa. Dia tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Tiba-tiba,
raut wajahnya sedikit berubah, dan dia segera berkata, "Xinyu, pergilah makan di kafetaria. Aku perlu menelepon, lalu aku akan langsung menemuimu setelah itu." "Baiklah, Tuan. Saya akan membantu Anda memesan makanan," jawab Dai Xinyu sambil mengangguk. Setengah menit kemudian, Tang Xiu meninggalkan koridor dan menghubungi kepala keluarga Tang tua di sudut terpencil. "Ah, Xiu'er. Kenapa kamu tiba-tiba ingat untuk meneleponku?" Nada bicara Tang Kuosheng terdengar sangat senang karena menerima panggilan telepon dari Tang Xiu. "Saya baru saja mengalami masalah kecil, kakek," kata Tang Xiu. "Saya pernah bekerja di layanan medis Tiongkok Star City untuk memberikan layanan medis, dan seseorang menyeret saya ke berita. Saya menjadi berita utama di banyak media karena banyak orang datang ke sini untuk dirawat oleh saya. Jika identitas saya terungkap, keluarga Yao mungkin juga akan mendapatkan beritanya. Saat itu, mereka seharusnya sudah bisa menebak bahwa menyembuhkan asma Anda tidak akan menjadi masalah mengingat keterampilan medis saya. Selain itu, mereka juga seharusnya bisa mengetahui bahwa pemulihan ayah saya dari kondisi vegetatifnya adalah mahakarya saya." Tang Kuosheng terdiam sebelum berkata perlahan, "Kau benar-benar cucu Tang Kuosheng dengan otakmu yang sangat teliti dan hati-hati. Bagaimanapun, aku sudah mendengar berita tentangmu yang memberikan layanan medis di Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City sebelum kau meneleponku. Namun, aku tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Sepertinya aku tidak akan bisa lagi menyembunyikan kesembuhanku." "Lalu, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Tang Xiu. "Perubahan dalam strategi kita," kata Tang Kuosheng. "Sebelum ini, keluarga tak menggunakan strategi untuk mengembangkan kekuatan kita secara rahasia. Karena itu tidak akan berhasil lagi. Aku akan mengumumkan bahwa aku telah pulih dari penyakitku, dan akan mengembangkan dan memamerkan keluarga Tang tanpa menyembunyikannya. Sudah lebih dari 20 tahun keluarga kita terus-menerus ditekan dengan banyak orang yang mengawasi kita, sambil menunggu aku kembali ke surga barat. Sekarang kita harus memberi mereka beberapa kejutan. Bagi kami, keluarga Tang, untuk langsung naik ke panggung setelah mengembangkan diri secara rahasia selama ini, saya khawatir itu akan sangat sulit. Kekuatan-kekuatan yang bermusuhan itu pasti tidak akan tinggal dia melihat apapun yang dilakukan keluarga Tang untuk mengembangkan dirinya," kata Tang Xiu. Tang Kuosheng terdiam lagi, dan berkata perlahan, "Xiu'er, aku ingin menanyakan satu hal padamu." "Silakan bertanya," kata Tang Xiu. "Jika aku mengumpulkan semua dana kita, bisakah kamu membentuk kekuatan yang kuat tanpa diketahui oleh siapapun?" tanya Tang Kuosheng. "Saya perlu tahu jumlah pastinya terlebih dahulu," kata Tang Xiu. Tang Kuosheng berpikir sejenak, lalu berkata, 50 miliar. Itu jumlah maksimal yang bisa dikerahkan keluarga Tang tanpa menarik perhatian. Lebih dari itu akan sulit, saya khawatir. Beri aku waktu 4 tahun. Aku bisa menggunakan uang itu untuk melatih sekelompok orang berbakat, dan juga membina sekelompok ahli yang sangat terampil, kata Tang Xiu. Selain itu, aku bisa menginvestasikannya dan menggandakan jumlahnya. Bagus, kalau begitu kembalilah dalam beberapa hari. Kalau begitu, mari kita mengobrol, kata Tang Kuosheng dengan keras. Kalau begitu, aku akan berangkat ke Beijing pada tanggal 5, jawab Tang Xiu. Setelah menutup telepon, ada sedikit kegembiraan di mata Tang Xiu. Meskipun dia tidak kekurangan dana, mampu memperoleh 50 miliar dalam waktu singkat akan cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Dia mungkin tidak memiliki keterampilan lain, tetapi menggunakan uang untuk menghasilkan lebih banyak dana adalah kelebihannya. Selain itu, menumbuhkan bakat dan orang-orang yang terampil akan membutuhkan sejumlah besar dana, dan pendanaan adalah masalah paling mendasar baginya untuk berusaha sekuat tenaga. Setelah menghabiskan rokoknya, Tang Xiu pergi ke kafetaria. Apakah kamu baik-baik saja, Dokter Ilahi Tang? Ah, kamu juga di sini untuk makan siang, Dokter Ilahi Tang. Anda benar-benar berdedikasi tinggi, Dokter Tang. Saya tidak melihat Anda makan siang kemarin. Sungguh melelahkan bagi Anda, Dokter Tang. Banyak dokter datang menyapa Tang Xiu satu persatu. Tang Xiu tidak mengenal orang-orang ini, namun ia menyapa mereka satu persatu, karena pepatah umum mengatakan bahwa orang waras tidak akan memukul orang lain yang tersenyum. Setelah menyapa mereka semua, Tang Xiu kemudian pergi ke tempat Dai Xinyu. Tuan, saya sudah memesan makanan untuk Anda. Presiden Li juga awalnya ingin memesan makanan khusus untuk Anda, tetapi saya tidak setuju karena Anda memiliki watak yang buruk.
Anda tidak akan menyalahkan saya untuk itu, bukan? Dai Xinyu berdiri dan berkata sambil tersenyum. Apapun bisa, kata Tang Xiu sambil melambaikan tangannya. Pada saat ini, sesosok tubuh datang ke sisi Tang Xiu. Sosok itu adalah Sun Wanjing, yang mengambil piring makan siangnya lalu duduk di sebelah Dai Xinyu dan berkata sambil tersenyum. Dokter Dewa Tang, apakah selama ini kamu baik-baik saja? Tang Xiu menatapnya dan tersenyum dan menjawab. Ah, halo juga. Apakah kondisi ibumu baik? Dengan ekspresi penuh rasa terima kasih, Sun Wanjing berkata. Ibu saya sekarang sangat sehat, dan dia selalu ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, Dokter Tang. Jika bukan karena Anda, mungkin. Menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat adalah tugas seorang dokter, kata Tang Xiu sambil menggelengkan kepalanya. Saya mungkin bukan dokter sejati, tetapi karena saya telah berjanji kepada Presiden Li untuk memberikan layanan medis saya di Rumah Sakit Medis Tiongkok, saya hanya melakukan tugas saya. Sun Wanjing mengangguk. Ada sedikit rasa iri di matanya saat menatap Dai Xinyu. Dia kemudian berbicara kepada Tang Xiu. Dokter Tang, ibuku selalu membicarakanmu. Jika kamu punya waktu luang, aku harap kamu bisa mengunjungi kami. Kita bicarakan itu nanti saja, ya? Tang Xiu tersenyum tipis dan mulai memakan makan siangnya. Setelah makan siang, Tang Xiu kembali ke ruang konsultasi, namun pemandangan di dalam ruangan yang luas itu membuatnya tercengang. Ada meja baru yang dipindahkan ke ruangan itu dengan sejumlah besar panji diletakkan di atasnya. Dilihat dari jumlahnya, seharusnya lebih dari 200. Dokter Dewa Tang, ini dikirim kepadamu dari pasien. Kakak seniorku menyuruh kami untuk meletakkan panji-panji di sini, kata Chu Kuo Siong sambil tersenyum. Ah, Presiden Li tampaknya benar-benar tidak memahami saya dengan baik, kata Tang Xiu dan tidak dapat menahan tawa. Menempatkan bendera brokat ini di sini sama sekali tidak memiliki arti penting. Selain itu, banyak pasien berasal dari rumah tangga miskin, dan membuat bendera brokat ini akan menjadi beban bagi mereka. Jadi, lupakan saja. Bagaimanapun, saya ingat bahwa rumah sakit pernah menyiapkan dana bantuan untuk membantu pasien miskin itu, bukan? Kalau begitu, saya akan menyumbangkan 1 juta yuan nanti dan membiarkan rumah sakit mengelola dan mengaturnya untuk membantu pasien yang kondisi keluarganya sulit. Sambil mengacungkan jempol, Chu Kuo Siong memuji. Saya pikir kebaikan hati dan hati Anda yang penuh belas kasih, serta keterampilan medis ajaib Anda, telah menjadi ajaran bagi banyak keluarga, Dokter Tang. Mengingat hal ini, saya juga akan menyumbangkan 1 juta yuan untuk mengungkapkan niat dan rasa hormat saya sendiri. Para murid tabib bijak memang baik hati, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Guru memiliki semboyan bahwa kebajikan ada di mana-mana sepanjang perjalanan, dan menolong pasien adalah tugas kita, para dokter, sejak awal, kata Chu Kuo Siong sambil tersenyum. Sebelum ini, saya sangat peduli dengan ketenaran dan reputasi yang tidak pantas itu. Namun sejak saya bertemu dengan Anda, guru saya menegur saya, yang tiba-tiba menyadarkan saya. Saya belajar banyak dan akhirnya menyadari bahwa seorang dokter tidak hanya harus memiliki keterampilan medis yang terampil dan hebat, tetapi ia juga harus memiliki 2 sifat penting, etika medis dan profesionalisme. Senyum mengembang di sudut mulut Tang Xiu saat dia berkata, semakin aku mendengarkanmu, semakin aku ingin memberi penghormatan kepada guru terhormatmu, Gui Jianchu. Aku akan senang jika memiliki kesempatan untuk mengunjunginya nanti. Saya yakin guru saya akan sangat senang bertemu dengan Anda, kata Chu Kuo Siong buru-buru. Ketika kedua pria itu berbicara di ruang konsultasi, mereka tidak menyadari bahwa Tian Xiaomeng sedang bersandar di pintu luar ruangan dengan kamera ponselnya diarahkan ke mereka. Oleh karena itu, semua yang mereka katakan telah disiarkan di saluran langsungnya. Hasilnya, saluran siaran langsungnya langsung dipenuhi komentar. Banyak pengikut yang tersentuh hatinya dan tak henti-hentinya melontarkan pujian kepada kedua pria itu. Bahkan banyak yang memencet tombol hadiah dan donasi. Hanya dalam hitungan menit, jumlah total dan jumlah hadiah sudah sama dengan yang diperolehnya kemarin. Semua sumbangan hari ini akan disalurkan ke dana bantuan Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City, dengan harapan dapat membantu lebih banyak pasien yang mengalami kesulitan. Tian Xiaomeng segera mundur. Ia mengarahkan kamera ke dirinya sendiri dan berbicara dengan suara pelan. Pidatonya segera menarik aliran apresiasi dan pujian lagi. Beberapa pengikut bahkan merekam menit-menit terakhir rekaman dan komentar-komentar yang memuji lalu membagikannya kemana-mana. Tanpa sepengetahuan para pengikut ini,
Video yang mereka sadap dan sunting itu kemudian menjadi sensasi besar di negara ini dan dunia secara keseluruhan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 502, Dokter Sejati. Percakapan antara Tang Xiu dan Chu Kuo-siong serta pernyataan Tian Xiaomeng dengan cepat direproduksi oleh banyak orang dan ditayangkan di banyak media besar. Jumlah tayangan, klik, dan share meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tang Xiu menjadi berita hangat, begitu pula Chu Kuo-siong. Bahkan Tian Xiaomeng, yang hanya seorang penyiar pemain kecil, juga menjadi pusat perhatian. Tingkat sensasi dan ketenarannya jauh lebih besar daripada para selebriti internet terkenal itu. Berbagai liputan dan laporan tersebar, pujian dari banyak orang, memenuhi kotak komentar, dan muncul di berbagai platform media sosial dan aplikasi obrolan. Banyak pasien dan anggota keluarga mereka mulai mempersiapkan barang bawaan mereka, meskipun setengah percaya dan setengah meragukan berita tersebut, namun membawa harapan dan ekspektasi saat mereka pergi ke rumah sakit medis Tiongkok Star City untuk memeriksanya. Pada saat yang sama, sejumlah besar orang dan lembaga dermawan di seluruh negeri juga menghubungi rumah sakit medis China Star City, siap menyumbangkan uang untuk dana bantuan yang didirikan oleh rumah sakit tersebut. Di rumah sakit medis China Star City. Di dalam kantor presiden yang luas dan terang benderang, Li Hongji memegang secangkir teh hangat dengan santai, sambil menikmati aroma yang dibawa oleh uap teh yang mengepul. Hanya dalam 2 hari ini, reputasi rumah sakit medis Tiongkok Star City terus meningkat, yang membuatnya sangat gembira. Meskipun ia akan segera pensiun, hal itu dapat dianggap sebagai pemberian wajah yang terhormat bagi dirinya sendiri karena telah menjadi presiden selama bertahun-tahun di rumah sakit. Pintu kantor dibuka paksa, dan wakil presiden Chen Xinlin melangkah masuk sambil berkata dengan wajah tersenyum. Presiden, sesuatu yang besar baru saja terjadi. Li Hongji sedikit mengernyitkan alisnya. Jika sebelumnya, dia pasti akan memarahi Chen Xinlin karena berani masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, tetapi sekarang suasana hatinya sedang baik, jadi dia tidak melakukannya. Mendengar ini, dia menegakkan pinggangnya dan bertanya dengan santai. Acara besar apa? Saya menerima puluhan panggilan telepon dalam setengah jam terakhir. Ada banyak orang baik hati dan tokoh masyarakat yang ingin menyumbangkan uang untuk dana bantuan yang dibentuk oleh rumah sakit kami. Tahukah Anda berapa banyak uang yang kami terima setelah saya mengumumkan rekening dana bantuan rumah sakit kami kepada publik? Kata Chen Xinlin. Tercengang, Li Hongji bertanya dengan tidak percaya. Sumbangan? Mengapa mereka ingin menyumbang? Dan apa yang kau katakan tadi? Berapa banyak yang telah kita terima, tepatnya? Presiden, kami telah menerima hampir 300.000 yuan untuk dana bantuan publik kami, yang merupakan data yang saya peroleh sebelum saya datang ke sini. Total ada 407 kiriman uang dari seluruh pelosok negeri dan dunia. Selain itu, di antara mereka yang menelepon saya, ada 6 kelompok perusahaan dan 2 organisasi amal yang juga bersiap untuk menyumbang. Mengenai alasan mereka melakukan itu, silakan lihat berita utama media-media besar di internet. Anda akan mengerti setelah melihatnya, kata Chen Xinlin. Meskipun ia cukup terkejut karena 407 donasi datang hanya dalam waktu setengah jam, Li Hongji masih mampu bereaksi cepat. Ia menyalakan ponselnya dan, setelah menjelajah dan membaca beranda beberapa situs web, ketidakpercayaan tergambar di wajahnya yang tua. Video ini, Chen Xinlin tampak bersemangat dan mengangguk berulang kali, lalu berkata, "Ya, benar. Itu karena video ini." Konon, seorang penyiar langsung diam-diam datang ke rumah sakit medis Tiongkok Star City dan diam-diam mengambil rekaman di pintu ruang konsultasi Dr. Tang. Di dalam, ada Dr. Ilahi Tang dan Dr. Chu Kuo-siong yang sedang asyik mengobrol, dan isinya itulah yang menyebabkan sensasi yang luar biasa. Kalau Anda perhatikan, Anda bisa melihat jumlah utas dan kiriman serta jumlah komentarnya. Jumlahnya sangat banyak, sungguh tidak dapat dipercaya. Li Hongji terus menjelajah dan membaca selama 10 menit. Ia tidak bisa tetap tenang. Ia merasa gembira sekaligus gembira, karena ia tahu betul betapa pentingnya video ini bagi rumah sakit medis Tiongkok Star City. Itu berarti rumah sakitnya akan menjadi terkenal di seluruh negeri. Apa hal terpenting bagi sebuah rumah sakit? Bukankah ketenaran dan reputasi adalah segalanya? Hanya jika sebuah rumah sakit memiliki reputasi, maka rumah sakit tersebut dapat disetujui dan diakui oleh masyarakat, sehingga menyebabkan banyak orang datang untuk berobat. Sebagai presiden rumah sakit medis Tiongkok Star City sendiri, merupakan kehormatan tertinggi baginya untuk membuat rumah sakit di bawah yurisdiksinya memiliki reputasi yang begitu besar.
Hebat, hebat, sungguh hebat. Kegembiraan dan kegembiraan menutupi wajah Li Hongji saat dia menggenggam erat tangan kanannya. Presiden, melihat tren saat ini, rumah sakit kita dapat berharap untuk menerima banyak dana, kata Chen Xinlin sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita melakukannya seperti yang telah kita umumkan dan bahwa kita akan mempublikasikan penggunaan dana bantuan secara terbuka dan transparan? Senyum di wajah Li Hongji berangsur-angsur memudar. Pepatah umum mengatakan bahwa semakin besar kemampuan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Dengan begitu banyak orang baik hati dan peduli yang menyumbang ke Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City, ia harus menggunakan setiap sen dengan sangat hati-hati, efisien, dan tepat sasaran. Chen kecil, selama ini kamu yang mengelola keuangan rumah sakit kami, dan aku sangat percaya padamu dalam hal ini. Oleh karena itu, setiap sen yang kami terima dari dana bantuan rumah sakit harus diungkapkan kepada publik, artinya semua arus kas, dari mana uang itu berasal dan kepada siapa uang itu akan diberikan, harus terbuka secara transparan kepada publik. Aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Jika terjadi masalah, jangan salahkan aku jika aku mengambil tindakan keras dan tegas. Bagaimanapun, reputasi Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City kita dipertaruhkan di sini. Presiden, saya tahu apa yang harus dilakukan, kata Chen Xinlin serius sambil mengangguk. Pokoknya, Anda harus mencari beberapa ahli komputer untuk membuat bagian terkait dana di situs web resmi Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City. Perubahan dana harus diperbarui setiap hari, dan nama setiap donatur beserta nomor telepon mereka juga harus diumumkan ke publik. Jika donasi dilakukan atas nama anonim, nama tersebut juga harus ditampilkan dalam formulir yang diperbarui. Setiap jumlah uang yang digunakan harus diperbarui tepat waktu di bagian tersebut, jadi Anda harus menugaskan beberapa personel kunci dari Departemen Keuangan. Anda semua akan bertanggung jawab untuk mengelola ini. Tetapi Presiden, bukankah melakukan hal ini sedikit? Chen Xinlin ragu-ragu. Li Hongji menggelengkan kepalanya. Saya mengerti maksud Anda. Anda ingin mengatakan bahwa kami menganggap enteng masalah besar, bukan? Jelas jauh dari itu. Sebenarnya, saya sudah berpikir untuk melakukan ini sekitar 10 tahun yang lalu. Namun, Rumah Sakit Medis Star City kami tidak punya uang saat itu, jadi saya hanya bisa mengesampingkan ide ini. Namun sekarang berbeda, rumah sakit kami memiliki ketenaran dan reputasi, sehingga kami dapat meminta sumbangan. Jika kami dapat mengelola ini dengan baik, maka di masa mendatang saya yakin kami dapat memiliki sumbangan yang stabil ke rekening dana bantuan kami, sehingga kami dapat menggunakan uang tersebut dan dapat membantu banyak pasien dengan keadaan keuangan yang sulit. Karena Anda sudah mengatakannya, maka saya akan melakukannya sesuai perintah, Presiden, kata Chen Xinlin sambil mengangguk. Paling lama, dalam waktu 1 minggu, saya akan menyelesaikan bagian itu di situs web resmi Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City. Kami akan menunjukkan kepada orang-orang di seluruh negeri dan seluruh dunia dengan jelas tentang keadaan dana bantuan kami. Ingatlah bahwa akulah yang memberimu hak untuk melakukannya. Siapapun yang berani menyentuh ini, laporkan padaku dan aku akan menyingkirkan mereka. Aku akan bertanggung jawab penuh terlepas dari konsekuensi apapun yang mungkin aku hadapi, kata Li Hongji sambil mengangguk berat. Setuju? Mata Chen Xinlin berbinar dan dia segera berbalik untuk pergi. Li Hongji kembali ke kursinya dan memutar ulang video itu. Arus hangat mengalir di dalam hatinya saat dia mendengarkan dialog antara Tang Xiu dan adiknya, Chu Kuo-xiong. Dia merasa bersyukur kepada Tang Xiu. Sejak bertemu Tang Xiu, meskipun pemuda itu sendiri tidak mau terlalu mendalami bidang medis, namun Li Hongji dapat merasakan bahwa Tang Xiu memiliki hati yang murni. Dia belum pernah melihat pemuda seperti itu sepanjang hidupnya. Di dalam ruang konsultasi Rumah Sakit Medis Cina, 3 dokter medis Tiongkok, Tang Xiu, Chu Kuo-xiong, dan lelaki tua Hu, terus-menerus menerima pasien, mendiagnosis, dan merawat mereka. Berkat kerja sama mereka bertiga, kecepatannya meningkat pesat. Menjelang tengah hari, seorang wanita parubaya melangkah masuk ke ruangan. Sementara Tian Xiaomeng tampak seperti siswa sekolah dasar yang melakukan kesalahan saat masuk. Matanya berbinar saat ia langsung berkata, "Ibu, akhirnya ibu datang. Saya akan memperkenalkan Anda, ini Dr. Ilahi Tang." Zhao Qin mengangguk pelan ke arah Tang Xiu dan berkata, "Aku tahu. Aku sudah melihat video Dr. Ilahi Tang. Xiaomeng, kau melakukan hal yang benar. Orang baik seperti Dr. Ilahi Tang harus dipublikasikan. Kemampuan dan etikanya, orang-orang harus tahu."
Ekspresi gembira dan bangga langsung tampak di wajah Tian Xiaomeng setelah mendengar ini. Namun, Tang Xiu hanya bisa tersenyum getir dalam hati. Ia menatap Tian Xiaomeng dengan pandangan tidak senang setelah mengetahui bahwa ia adalah penyiar internet. Ia menegur dan menghukumnya untuk berdiri diam di samping dan dengan jujur menunggu di sana setelah mengetahui bahwa ia tidak berdiri dalam antrean tetapi menyerobot antrean dan datang ke ruang konsultasi lebih awal. Tetapi sekarang dia tidak bisa melampiaskan depresinya di depan ibu Tian Xiaomeng. Silakan duduk, kata Tang Xiu. Setelah Zhao Qin duduk di depan meja dokter, dia berkata, "Dokter Tang, tolong jangan marah pada putri saya karena tidak mengantre sesuai nomor kita. Dia adalah gadis yang baik sejak kecil, dan dia ingin mempublikasikan perbuatan Anda dan apa yang telah Anda lakukan. Berharap lebih banyak pasien tahu bahwa Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City memiliki dokter ilahi seperti Anda, serta ingin menyampaikan kepada semua orang tentang Injil. Saya harap Anda dapat memaafkannya jika tindakannya telah membawa masalah bagi Anda." "Tidak apa-apa. Dia sudah melakukannya, jadi lupakan saja masa lalu. Lagi pula, aku hanya memberikan layanan medis di Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City selama 3 hari. Tapi, Tian Xiaomeng, tidak ada siaran lagi, mengerti?" Tian Xiaomeng tampak kosong dan linglung. Ia segera tersenyum malu dan meletakkan kembali ponselnya. Ia kemudian tersenyum canggung dan berkata, "Dokter Dewatang, jangan salahkan aku. Itu kebiasaan dari pekerjaanku. Sejujurnya, semua masalah ini disebabkan oleh penyakit akibat kerjaku. Bagaimanapun, karena kau tidak ingin aku melakukan siaran langsung di sini, maka aku akan menuruti keinginanmu." Mengangguk puas padanya, Tang Xiu kemudian menatap Zhao Qin dan bertanya, "Kakak, apa penyakitmu? Apakah kamu sudah memeriksakan diri sebelumnya?" "Saya sudah diperiksa sebelumnya, tetapi tidak ada hasil," kata Zhao Qin sambil mengangguk. "Saya hanya merasa dada saya selalu sakit. Sepertinya ada masalah dengan jantung saya, tetapi tampaknya bukan itu juga." Tang Xiu mulai memeriksa denyut nadi Zhao Qin dan pada saat yang sama bertanya padanya, "Pemeriksaan apa yang pernah kamu lakukan sebelumnya?" Zhao Qin berkata, "Saya menjalani EKG dan CDU, serta tes darah rutin. Semuanya menunjukkan bahwa semuanya normal. Namun, nyeri itu sesekali menyerang secara berkala di dalam dada saya. Oh, ada juga saat-saat nyeri itu menyerang seolah-olah berasal dari jantung saya, terutama saat saya tidur menyamping." Tang Xiu dengan tenang merasakan denyut nadi Zhao Qin dan kondisi tubuhnya. Ia menemukan bahwa tubuhnya kekurangan qi dan darah. Ia kemudian menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati kondisi internal tubuhnya, dan akhirnya memperoleh hasilnya. Bab 503, Mengejutkan Murid Dokter Bijak. Nyeri saraf mudah diatasi. Namun, tubuh Anda tampaknya kekurangan qi dan darah, dan Anda juga telah terjangkit penyakit ginekologi. Anda perlu minum beberapa obat herbal Tiongkok untuk mengobatinya. Silakan ikuti saya ke tempat pemeriksaan di sana. Saya akan melakukan akupunktur pada Anda untuk mengobati masalah neuralgia Anda." Dengan mata berbinar, Zhao Qin segera menjawab dengan gembira. "Hebat, hebat sekali. Terima kasih, Tabib Tang, Anda sungguh luar biasa." Sambil tersenyum tipis, Tang Xiu kemudian menggunakan metode akupuntur untuk mengobati Zhao Qin. Setelah itu, ia menuliskan resep untuknya dan kemudian menatap Tian Xiaomeng, sambil berkata, "Gadis muda, ingatlah untuk memberitahu pihak lain dengan jelas sebelumnya dan hormati keinginan mereka jika kamu ingin menyiarkan sesuatu di internet, terutama jika kamu melibatkan privasi orang lain. Jika tidak, perilakumu akan menimbulkan masalah bagi orang lain." Sambil mengatupkan mulutnya, Tian Xiaomeng lalu mengangguk pelan. "Saya benar-benar minta maaf, Dokter Ilahi Tang. Saya harap Anda dapat memaafkan saya jika niat baik saya membawa masalah bagi Anda. Yakinlah, saya pasti akan memperbaiki diri. Saya akan bertanya kepada pihak yang terlibat sebelum melakukan siaran langsung tentang mereka, dan saya tidak akan melakukannya tanpa izin mereka dan saya juga tidak akan mengungkapkan privasi mereka dalam keadaan apapun." Melihat sikapnya yang baik, Tang Xiu mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Temani ibumu untuk mengambil obatnya. Ingat, dia harus minum obatnya sekali setiap pagi dan sore." "Baiklah, akan kulakukan." Tian Xiaomeng mengangguk. Di meja pemeriksaan lain di kompartemen sebelah, tatapan Chu Kuo Xiong beralih dari Zhao Qin dan putrinya, saat dia bertanya pada Tang Xiu,
Bagaimana Anda bisa mendiagnosis bahwa nyeri dada pasien itu disebabkan oleh saraf, Dokter Ilahitang? Aku punya caraku sendiri, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari, kata Tang Xiu. Chu Kuo-siong menatap kosong, lalu segera memaksakan senyum masam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Perawatan terus berlanjut. Seiring berjalannya waktu, malam pun tiba, dan semua pasien yang mendapatkan nomor antrean hari ini telah mendapatkan perawatan. Namun, jumlah pasien yang mengantre tidak berkurang, malah bertambah. Dr. Chu, Dr. Hu, kalian berdua, silakan pulang dan beristirahat. Saya masih harus pergi ke departemen rawat inap. Kita akan bertemu lagi besok, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Meskipun sudah tua, Dr. Hu sudah kelelahan setelah bekerja seharian, jadi dia mengangguk, mengucapkan selamat tinggal, dan pamit. Namun, Chu Kuo-siong tidak pergi. Dia malah menatap Tang Xiu dan berkata, "Aku akan pergi ke departemen rawat inap bersamamu." "Kamu sibuk sepanjang hari, apakah kamu tidak lelah juga?" tanya Tang Xiu dengan ekspresi aneh. "Ke departemen rawat inap. Kita akan bertemu lagi besok," kata Tang Xiu sambil tersenyum. "Ya, tapi saya ingin melihat bagaimana Anda menangani penderita leukemia," kata Chu Kuo-siong dengan serius. "Saya tahu bahwa kondisi leukemia yang diderita pasien itu sangat serius. Bahkan jika guru saya yang menanganinya, kemungkinan dia bisa menyembuhkannya kurang dari 30%. Tapi kamu tidak bisa mempelajari metode pengobatanku begitu saja," kata Tang Xiu sambil terkekeh. "Bisakah dia mempelajarinya?" Chu Kuo-siong menoleh untuk melirik Dai Xinyu. Sampai sekarang, dia belum bisa mempelajarinya. Meskipun itu cukup bisa dimengerti mengingat pengetahuannya yang dangkal dalam ilmu pengobatan Tiongkok saat ini. Akan butuh waktu yang cukup lama baginya untuk mempelajari pengetahuan dasar dan dasar. Ketika dia memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam pengobatan tradisional Tiongkok, saya tentu akan memberinya metode pengobatan yang lebih maju. Namun, sangat disayangkan bahwa Anda telah mengangkat orang lain sebagai guru Anda. Kalau tidak, saya juga akan bisa mengajarinya. Ekspresi iri terpancar di mata Chu Kuo-siong. Metode pengobatan Tang Xiu yang misterius dan ajaib sungguh membuka matanya. Meskipun ia hanya menghabiskan waktu sehari bersama Tang Xiu, pengetahuan dan pemahamannya tentang ilmu pengobatan Tiongkok telah berkembang pesat. "Meskipun kau sangat terampil dan hebat, aku yakin bahwa guruku tidak lebih buruk darimu," kata Chu Kuo-siong dengan wajah serius sambil mengepalkan tinjunya. Tidak ada yang lebih kuat dalam pengetahuan medis Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah subjek yang sangat luas dan mendalam. Semakin banyak yang Anda pelajari, semakin banyak Anda akan merasa kurang. Meskipun perkembangan bidang medis semakin cepat saat ini, namun kasus-kasus aneh dan ganjil terus bermunculan di sana-sini. Oleh karena itu, setiap dokter harus tekun dan terus meningkatkan diri. Namun, saya sendiri tidak punya banyak waktu untuk mempelajari subjek lain di bidang medis. Oleh karena itu, masalah mengobati penyakit dan menyelamatkan pasien akan menjadi tanggung jawab Anda, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Chu Kuo-siong memaksakan senyum. "Aku benar-benar tidak mengerti maksudmu, Dr. Ilahitang. Dengan prestasi dan pencapaianmu di bidang pengobatan Tiongkok, kamu pada akhirnya akan berdiri di puncak bidang medis di masa depan dan memperoleh ketenaran dan kekayaan selama yang kamu inginkan. Namun, mengapa kamu? Setiap orang memiliki tujuan yang berbeda. Hanya itu yang bisa kukatakan padamu," kata Tang Xiu ringan sambil tersenyum. "Lalu, apa yang kau kejar adalah?" kata Chu Kuo-siong penasaran. "Bahkan jika aku memberitahumu, kau tidak akan bisa memahaminya," kata Tang Xiu sambil terkekeh. "Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita pergi saja? Karena kau ingin menemaniku ke departemen rawat inap, jangan buang-buang waktu. Semakin cepat kita merawat pasien di sana, semakin cepat kita bisa pulang dan beristirahat juga." Di departemen rawat inap, Tang Xiu, Chu Kuo-siong, dan Dai Xinyu langsung menuju bangsal VIP yang disediakan oleh rumah sakit. Hanya ada satu ranjang di bangsal itu, dan Putri Gong Likun duduk dengan mengantuk di ranjang. "Tabib Sucitang." Gong Likun buru-buru bangkit dan memanggil saat melihat kedatangan Tang Xiu. Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu sudah memberinya obat malam ini sesuai dengan resep yang aku berikan?" "Ya, dia sudah minum obatnya," kata Gong Likun segera. Ada ekspresi gembira di wajahnya. Bei Bei juga mengatakan bahwa dia merasa hangat dan nyaman setelah minum obat itu. "Saya pikir kondisi mentalnya juga membaik."
Mengangguk padanya sebagai jawaban, Tang Xiu kemudian berjalan menuju tempat tidur. Dia mengangkat selimut dan berkata, "Silakan buka pakaiannya. Saya akan mengobatinya dengan metode akupunktur. Xinyu, ambil kapas alkohol dan jarum perak dari kotak obat, dan beritahu perawat untuk menyiapkan sepanci air panas. Ingatlah bahwa air panas harus direbus terlebih dahulu." Dai Xinyu segera menuruti perintahnya dan segera mengambil kapas alkohol dan jarum perak. Ia kemudian segera berlari keluar. 2 menit kemudian, ia kembali dan berkata, "Tuan, tidak ada air panas yang sudah direbus sekarang. Namun, saya sudah memerintahkan para perawat untuk merebus air. Airnya akan siap dalam waktu sekitar 10 menit. Tang Xiu mengangguk, lalu menggunakan kapas alkohol untuk mensterilkan jarum perak. Ia dengan lembut menyeka kapas alkohol pada tubuh gadis itu, terutama pada beberapa titik akupuntur penting yang akan ia gunakan metode akupunturnya. Setelah membersihkannya berulang kali dan hendak memulai proses akupuntur, ponselnya tiba-tiba bergetar. Sambil sedikit mengernyitkan alisnya, Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan melihat ke layar. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Awalnya dia bermaksud mengabaikan panggilan itu, tetapi akhirnya menjawabnya setelah berpikir sejenak. Tang Xiu berbicara, "Bolehkah saya tahu siapa yang menelepon?" Terdengar suara seorang pria parubaya dari telepon. "Halo, Tabib Tang. Saya Wei Yan. Kita pernah bertemu di Paradise Manor Shanghai sebelumnya." "Begitu ya. Tapi kenapa kamu tidak ada di sini?" tanya Tang Xiu. "Keluarga kami yang beranggotakan 3 orang sebenarnya sudah tiba kemarin, Dr. Tang," kata Wei yang dengan nada masam. "Namun, giliran kami untuk mendapatkan nomor belum tiba meskipun kami sudah mengantre. Saya tidak punya pilihan lain, jadi saya pergi menemui Presiden Li dari Rumah Sakit Medis Tiongkok Star City untuk meminta nomor ponsel Anda. Jadi, disinilah saya." "Di mana kamu sekarang?" tanya Tang Xiu. "Saya masih mengantre di luar. Sedangkan istri dan anak saya, mereka ada di bangsal departemen rawat inap," kata Wei yang buru-buru. "Kembalilah ke bangsalmu dan tunggu di sana. Kau tidak perlu mengantre. Aku akan menangani pasien lain terlebih dahulu, lalu akan datang lagi nanti. Ngomong-ngomong, beritahu aku nomor bangsalnya," kata Tang Xiu. "Itu bangsal VIP 024, jawab Wei yang cepat. "Baiklah. Aku akan datang lagi nanti," kata Tang Xiu segera sambil mengangguk. Setelah menutup telepon, dia mulai melakukan perawatan akupuntur pada gadis kecil itu. Teknik jarumnya yang sangat tidak biasa membuat murid tabib Sage, Chu Kuo Xiong terdiam takjub. Bersama dengan lebih dari selusin jarum perak yang menusuk titik akupuntur tertentu pada tubuh telanjang gadis kecil itu, Tang Xiu diam-diam melepaskan kekuatan bintangnya ke dalam tubuhnya. Faktanya, karakteristik leukemia dalam peningkatan sel darah putih dan penurunan sel darah merah mirip dengan keracunan darah bagi seniman bela diri dan kultivator. Oleh karena itu, sambil merangsang kekuatan hidup dan ki gadis kecil itu, dia juga membantunya dengan menggunakan kekuatan bintangnya untuk mengeluarkan sel darah putih. 3 menit kemudian, Tang Xiu kembali mengambil jarum perak dan menusuk 6 lubang kecil di sekitar titik akupuntur tempat jarum ditusukkan. Jarum itu jatuh dan darah mengalir dari lubang-lubang kecil itu. Bersambung ke episode 121. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.